Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Taratan, taratan, taratatatatatat. Boom. Oke, di sini kita akan otak-atik soal integral, yaitu materi integral fungsi genap. Nah, di sini soal dari subscriber, soalnya yaitu diketahui fx merupakan fungsi genap. Jika ini, kemudian ini dan ini diketahui, maka nilai dari integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan titik. Nah, di sini bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini seperti yang dibilang tadi, ini adalah soal dari subscriber. Itu di sini ada yang bertanya dengan memfotokan soal ini. Diketahui fx merupakan fungsi genap. Nah, ini kan sama kayak yang tadi itu, ya kan? Oke, sekarang mari kita bahas untuk soalnya. Ya. Oke. Di sini kita ingat-ingat nih, di sini ada fungsi genap. Fungsi genap berarti kan ada sifat-sifat tertentu nih di fungsi genap. Coba kita ingat-ingat. Fungsi genap. Fungsi genap itu artinya bentuknya gimana? Artinya fungsi genap adalah fungsi yang nilai dari fx itu sama dengan f min x. Nah, ini adalah fungsi genap. Nah, terus kalau kita berbicara di integral fungsi genap ada suatu sifat khususnya, yaitu ketika kita mengintegralkan fx dx dari 0 sampai a, suatu bilangan a, terus di sini sifatnya sama dengan integral dari fx dx dari min a sampai 0. Nah, di sini adalah sifat fungsi genap. Nah, terus kalau ada sifat fungsi genap gini, kita bisa lihat bahwa integral dari fx dx dari min a sampai a itu bisa kita pecah. Jadi, ini kan min a sampai a, bisa kita pecah dari min a sampai 0 fx dx ditambah dipecah jadi ditambah 0 sampai a fx dx. Nah, di sini jadi ini tahu ya sifat integral, yaitu ini bisa kita pecah min a sampai 0 kemudian 0 sampai a, ya kan. Nah, terus kalau kita lihat di sini kan min a sampai 0 itu sama aja 0 sampai a, ya kan. Berarti yang ini min a sampai 0 itu sama aja yang ini 0 sampai a, ya kan. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa integral dari fx dx dengan batas min a sampai a itu sama dengan, karena ini sama, kita ambil salah satu misal yang ini ya. Jadi 2 dikali integral dari 0 sampai a fx dx. Nah, di sini adalah fungsi genap, sifat integral dari fungsi genap, yaitu ketika integral dari min a sampai a itu sama aja 2 kali integral dari 0 sampai a. Nah, di sini adalah sifat fungsi genap. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih. Kan ini ada fungsi genap. Nah, berarti kan ada pasangannya fungsi ganjil. Untuk yang belum tahu, nih, untuk fungsi ganjil kita ingat-ingat, fungsi ganjil itu sifatnya gimana? Kalau fungsi genap kan fx sama dengan f min x. Nah, kalau fungsi ganjil sifatnya adalah f min x itu sama dengan min fx. Jadi minnya keluar gitu. Kalau ini kan minnya hilang ya, nggak ngaruh. Jadi, nah di sini kalau f min x itu sama dengan min fx, atau bisa saja kalau fx itu sama aja min f min x gitu. Sama aja ya, ini sifat dari fungsi ganjil secara umum. Nah, terus kalau di sini kan integral, ya udah kita coba cek untuk sifat integral dari fungsi ganjil. Nah, sifat integral dari fungsi ganjil di sini tentunya beda sama dari fungsi genap ya, yaitu ketika integral fx dx dari 0 sampai a itu sama dengan, kalau yang genap kan ini nggak ada negatif nih. Nah, kalau yang ganjil itu negatif dari min a sampai 0 fx dx. Nah, di sini bedanya
fungsi ganjil dengan fungsi genap. Ya kan? Di sini kalau genap 0 sampai A itu sama dengan min A sampai 0, kalau ganjil 0 sampai A itu sama dengan negatif min A sampai 0, ya kan. Nah, terus kalau kita pindah ruas nih, yang negatif ini ke kiri, kan berarti 0 sampai A masih integral dari fx dx. Ini min dipindah ke kiri jadi plus min A sampai 0 fx dx. Ini kan berarti sama dengan 0 nih. Maka kalau kita lihat ini min A sampai 0, ini 0 sampai A, ya kan? Berarti bisa kita gabung dong, dimana integral dari min A sampai A itu integral dari fx dx itu sama dengan 0, ya kan? Berarti untuk yang ganjil sifatnya adalah ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan nih perbedaan sifat fungsi genap sama ganjil. Kalau umumnya fx itu sama dengan f min x, di mana minnya hilang ya. Nah, kalau di sini fungsi ganjil f min x itu sama dengan minnya keluar jadi min fx, atau sebaliknya fx itu sama dengan min f min x itu. Nah, untuk yang integral, kalau yang genap ini 0 sampai a itu sama dengan min a sampai 0. Enggak, ini positif ya, enggak negatif. Kalau yang ganjil itu 0 sampai a itu sama dengan negatif min a sampai 0 gitu. Nah, terus untuk yang ini, kalau yang genap min a sampai a itu 2 kali 0 sampai a. Kalau yang ganjil di sini min A sampai A itu 0 gitu. Oke, di sini mungkin ini aja ya untuk pendahuluan definisi atau sifat fungsi genap dan ganjil. Oke, sekarang kita langsung bahas ke soal aja. Nah, di sini di soal yang ditanya adalah fungsi genap, yang fx itu fungsi genap. Nah, oke, di sini kita punya persamaan ini, dimana integral dari min 4 sampai 4 fx dx itu sama dengan 16, ya kan. Yaudah, kita di sini ingat-ingat sifat tadi. Ini kan min a sampai a. Berarti ini sama aja 2 0 sampai a, a-nya 4 yaitu fx dx. Ya kan? Di sini tetap sama dengan 16. Berarti kalau kita bagi 2 ke dua ruas, di sini 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan 16 dibagi 2 yaitu 8. Nah, di sini kita punya ini. Nah, oke, untuk yang persamaan kedua gimana? Nah, di sini untuk yang persamaan kedua mungkin pada bingung nih. Kok di sini ada 2x min 2 padahal di sini cuma x doang, yang ditanya juga x doang, ya kan? Nah, terus gimana caranya? Caranya kita coba bikin variabel baru. Yang di dalam f ini kita bikin satu variabel, nggak ada koefisien, nggak ada konstanta. Ini kan ada koefisien 2, ada konstanta min 2. Ya udah, kita hilangin semua itu dengan misalin y gitu. Nah, di sini berarti kan kita misal y sama dengan 2x min 2, ya kan. Nah, kalau yang di dalam fungsi yang x itu kita ganti y, yang ada nilai x nya kita ganti y, berarti di sini dx kita ubah jadi bentuk y. Gimana caranya? Kita coba turunin ini. Jadi turunan itu kan dy dx itu kan sama dengan turunan dari 2x min 2. Turunannya adalah 2, ya kan. Nah, udah, kita pindah ruas. Berarti di sini setengah dy sama dengan dx. Ya kan? Dx ke kanan, 2 ke bawah. Jadi setengah dy sama dengan dx. Nah, berarti nanti kita tinggal ganti dx ini, dx sama dengan setengah dy. Jadi nanti diganti gitu. Nah, selain itu, setelah kita lihat yang di dalam f sama yang d ini, kita lihat batas-batasnya. Ini 3 sama 4. 3 sama 4 ini masih batas-batas dari x itu. Padahal kita akan misalin ini jadi y. Terus gimana caranya? Ya di sini batas atas itu menjadi, karena kita menjadi y kan, jadi kita substitusi aja. Y kan 2x min 2, berarti 2 dikali ini x-nya 4 min 2. Maka di sini dapat nilainya 6, ya kan. 2 kali 4 8 dikurang 2 6. Oke, begitu juga untuk yang batas bawah. Batas bawah kita ganti juga 2x min 2. X-nya yang bawah adalah 3 min 2. Maka di sini kita dapat 4. Nah, setelah kita punya ini batas bawah, batas atas, kemudian dx, kemudian y, berarti kita bisa menggantikan fungsi ini, fungsi integral ini menjadi integral dari, karena kita udah ganti yang batas bawah jadi 4,
kemudian yang atas jadi 6, kemudian F yang di dalam ini 2x min 2 udah kita ganti Y, berarti FY dikali dx. Dx itu kita ganti jadi setengah dy, ya kan, sama dengan, nah kalau ini nilainya tetap ya sama dengan 11. Sebenarnya kita cuma ganti integral ini. Nah, sehingga kalau kita kali 2 kedua ruas, kita punya integral dari 46f y dy, ya kan, setengah kali 2 itu kan 1, jadi hilang gitu. Nah, dengan 11 kali 2 yaitu 22. Nah, tapi di sini yang diminta adalah fx dx. Nah, di sini sebenarnya untuk integral dari fy dy dengan batas 4 sampai 6, di sini sebenarnya tuh sama aja, kita boleh ganti y diganti jadi x, yaitu integral dari 46 fx dx sama dengan 22. Jadi yang y ini boleh kita ganti jadi x. Sebenarnya variabel itu di integral boleh kita ganti sesuka kita. Jadi y kalau kita ganti misal segitiga gitu, 46 f segitiga D segitiga itu nilainya sama, yaitu 22, ya kan. Nah, jadi di sini variabel ini boleh kita ganti Y menjadi X gitu. Nah, tapi mungkin ada yang bingung. Nah, padahal kan di sini definisinya Y sama dengan 2X min 2. Kenapa kita bisa ganti Y sama X? Nah, ya emang sifat segitiga tuh gini. Jadi maksudnya kan gini ya. Di sini kalau kita lihat yang kiri berarti kan misal dari integral dari f kecil itu f besar, berarti kan di sini kan bentuknya f besar x dengan batas 4 sampai 6 gitu kan. Dimana sama aja f besar y, ya ini y, sorry, y. Nah, di sini tuh sama aja f6 min f4. Padahal kalau kita lihat yang ini itu ya sama aja gitu. Fx itu dari 4 sampai 6 ya sama aja F6 min F4. Jadi nggak ngaruh gitu untuk variabel ini. Jadi boleh kita ganti Y jadi X gitu. Nah, untuk yang tadi untuk jadi satu variabel ya itu trik aja ya untuk gimana caranya kita jadiin satu variabel itu. Nah, setelah kita dapat satu variabel itu ya kita ganti X itu jadi boleh-boleh aja itu. Jadi bakal lebih mudah kan nanti gimana ngitungnya, ide untuk menghitungnya, ya kan. Oke, di sini udah saya hapus. Nah, oke, kita punya integral ini. Ya, kemudian ada persamaan yang ketiga nih. Nah, idenya sama. Idenya kita lihat ini kan f dari 1 min x. Ya udah kita jadiin satu variabel baru. Ya kita misalin y gitu. Nah, kita misalin lagi. Misal y sama dengan 1 min x. Nah, dengan cara yang sama kita ganti dx pakai turunan dari y itu kayak yang persamaan kedua tadi. Berarti dy per dx itu sama dengan turunan dari 1 min x itu kan min 1. Terus berarti di sini dy sama dengan kali silang berarti min dy. Min dx, sorry. Min dx. Nah, berarti di sini sama aja dx itu sama dengan min dy. Nah, nanti kita tinggal substitusi aja kayak yang tadi. Begitu juga untuk batas atas. Batas atasnya kita lihat, batas atas sama dengan karena ini y 1 min x, berarti ini 1 min atasnya min 1, berarti min 1. Dimana kita dapat 2. Kemudian batas bawah caranya sama. Batas bawah itu sama dengan 1 min x-nya min 5, berarti min 5. Di sini 6, ya kan. Ya udah, kita udah punya ini sama ini. Batas bawah atas sama dx sama y gitu. Jadi kita substitusi aja ke persamaan tadi. Kita ganti yang batas bawah jadi 6, yang batas atas jadi 2, kemudian f ini jadi y, ya kan, fy. Kemudian dx kita ganti dengan min dy. Jadi di sini min dy. Terus sama dengannya tetap 6 gitu. Nah, di sini ada min, kita keluarin aja, boleh kan? Jadi min 6 sampai 2 fy dy itu sama dengan 6. Nah, kita ingat sifat integral.
dimana kalau dikali min itu nanti batasnya dibalik, jadi minnya hilang terus batasnya dibalik. Nah ini kan minnya hilang terus batasnya dibalik, 2 jadi bawah, 6 jadi atas gitu. FY dy sama dengan 6, nilainya tetap karena ini udah kita balik. Nah dengan cara yang sama kita ganti aja y jadi x. Oke, ini masih y. Nah dimana kita ganti y menjadi x. Oke, di sini mending ditulis di samping aja ya. Di sini y diganti x, maka ya kita buat integral dari 26 terus fx dx itu nilainya adalah 6. Oke, kita udah punya ini. Nah setelah kita punya 3 ini, apa yang akan kita lakukan? Ya kita lihat aja di sini yang ditanya 0 sampai 2 itu fx dx. Ini kan udah sama semua nih, fx dx, ini fx dx. Tinggal kita lihat batasnya. Ya di sini berarti kita punya integral 0 sampai 2 fx dx. Di sini kan boleh kita buat jadi integral dari 0 sampai 6 fx dx dikurang biar sampai 2 doang, berarti 2 sampai 6 fx dx. Ya kan, di sini boleh kan, kalau 0 sampai 2 itu sama aja 0 sampai 6 dikurang 2 sampai 6. Nah, jadi hasilnya 0 sampai 2 sama aja. Nah begitu juga untuk sifat integral lainnya, si 0 sampai 6 bisa kita pisah. 0 sampai 4 fx dx ditambah integral 4 sampai 6 ya kan. 0 sampai 6 itu bisa dipisah 0 sampai 4 sama 4 sampai 6 gitu. Boleh-boleh aja gitu untuk integral. Terus min ini kita udah tahu nilainya yang 2 sampai 6. 2 sampai 6 adalah 6. Ya udah, di sini kita udah punya nilai ini. Nilai ini 0 sampai 4 adalah 8. Terus nilai yang ini 4 sampai 6 adalah 22. Ya, di sini 22 terus min 6. Nah, di sini kita dapat 8 min 6 yaitu 2 ditambah 22 yaitu 24. Oke, di sini jadi jawabannya adalah 24. Ya, di sini paham kan untuk soal otak-atik soal integral ini. Ya. Menarik kan dan cukup seru untuk substitusi otak-atik integral ini. Kalau misal udah paham cara otak-atik ini kan, kalau lihat soal seperti ini jadi ya ini jadi soal yang mudah. Kalau kita lihat orang lain, misal ini kan setipe UTBK ya, orang lain nggak bisa ngerjain ini, ya skor Anda kalau bisa jawab soal ini ya jadi tinggi karena banyak orang yang nggak bisa gitu. Jadi maneman sekali kalau integral ini nggak bisa gitu, karena kan ya seperti yang kita tahu integral itu kan sering muncul di UTBK kan ya. Dari 10 tahun terakhir ini UTBK tuh integral sering banget muncul. Itu salah satu soal yang sering banget muncul di UTBK. Nah untuk latihan juga nih, sini udah saya sediakan soal modifikasinya, yaitu ini, silahkan Anda bisa ngerjain kemudian jawab di kolom komentar mungkin ya. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.